Saya mau tanya nih semua, siap bersatu? Siap. Siap bersaudara? Siap basmi korupsi? Takbir. Ini korupsi bikin negara kita bangkrut, betul? Saudara, dulu zaman Pak Harto, korupsi ada, bukan nggak ada, ada. Cuman korupsinya masih di kolong meja. Korupsinya di kolong meja. Maksudnya apa? Masih punya malu. Masih ada malu, saudara. Nah, makanya korupsinya nggak banyak. Malu, saudara, kolong meja. Nah, begitu kita reformasi, saudara, korupsinya naik pangkat di atas meja. Nah, hilang, malunya udah mulai hilang. Korupsinya di atas meja. Kemarin 10 tahun korupsinya sama meja-mejanya dibawa pulang. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, begitu sekarang saya tanya. Ini Bapak Presiden kita nih, yang sekarang yang baru Bapak Presiden Prabowo, sudah bertekad. Kata beliau siap untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia, perang lawan oligarki. Saudara, dari sini saya mau sampaikan, andai kata benar, Presiden kita fokus, serius, siap perang lawan mafia, lawan oligarki, lawan yaitu daripada koruptornya, saya sampaikan bahwa para habaib, para ulama bersama rakyat siap berdiri paling depan untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia, betul? Angkat tangan semua takbir. Siapkan yang koruptor, siapkan yang mafia, siapkan yang oligarki, siap bantu presiden, siap bela presiden, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi serius, betul? Betul. Sebab kemarin presiden saudara ada menyampaikan, saya ini diancam sama mafia, diancam sama oligarki. Jangan takut. Ulama habaib siap bantu presiden. Gak boleh takut sama mafia dan oligarki. Betul? Sekali lagi siap bela presiden, siap bantu presiden. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, maka itu saudara kita harus serius untuk perang lawan koruptor. Saudara, dalam Islam mencuri itu potong tangan. Saudara, itu nisab potong tangan cuma 1/4 dinar. 1/4 dinar, saudara. Jadi kalau kita mencuri nih 6 juta atau katakanlah 10 juta, udah dipotong tangannya. Mencuri, saudara, udah dipotong tangannya. Nah sekarang saya mau tanya, kalau mencuri 4-5 juta udah dipotong tangan, terus kalau korupsi 1 triliun bagaimana? Ayo, saya ditanya, Habib, ini bagaimana hukum yang pantas buat koruptor? Sampai miliaran triliunan. Saya bilang hukum mati. Betul. Pancung kepalanya. Betul. Penggal saja. Betul. Setuju tidak? Saya diprotes. Habib Rizik ekstrim. Masa orang dipotong kepala? Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya gampang. Saudara, orang mencuri 6 juta, potong tangan. Sebab yang mencuri tangannya. Mencurinya pakai apa? Pakai tangan. Tapi kalau dia mencuri 1 triliun, mencurinya pakai apa? Ayo, pakai tangan atau pakai ini? Pakai apa? Otak. Otaknya di mana? Allah. Setuju? Takbir. Takut amat sih saudara menghukum koruptor, saudara. Makanya hukum Islam itu adil, cerdas, lugas, dan solutif, saudara. Kalau orang mencuri dikit dipotong, nggak berani mencuri banyak. Betul? 1 saja, saudara. Mencuri potong tangan. Saya Indonesia nggak berani lagi mencuri, saudara. Betul? Betul? 1 saja, saudara. Potong tangannya karena dia mencuri, saudara. Saya Indonesia pejabat nggak ada yang berani untuk korupsi, saudara. Jadi jangan nyala-nyalain hukum Islam. Hukum Islam kadaluarsa. Hukum Islam udah zaman dulu. Hukum Islam udah nggak relevan. Justru karena kita meninggalkan ajaran Islam, saudara, pencuri kita nggak potong tangan, akibatnya sekarang korupsi merajalela. Triliun-triliunan bangkrut ini negara. Kenapa? Karena kita tidak kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Nah maka itu di sini saya mau tanya semuanya nih, semua. Saudara siap berjuang buat Islam? Siap setia kepada Allah? Siap setia kepada Rasulullah? Siap untuk menerima hukum Allah? Hukum Allah adil tidak? Hukum Allah adil tidak? Bagus tidak? Yakin? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha baik? Siapa yang maha sempurna? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah mudah-mudahan saudara, saya sengaja di mana-mana ceramah saudara saya ingatkan, kita nggak boleh kompromi dengan koruptor, saudara. Koruptor harus dihukum karena mereka yang bikin gara-gara korupsi pabrik banyak bangkrut, BUMN bangkrut, akhirnya PHK di mana-mana, saudara. Orang kehilangan mata pencaharian. Begitu orang sudah nganggur, saudara,
kalau imannya kuat. Kalau imannya nggak kuat, ada yang bunuh diri, saudara. Ada yang bunuh diri, saudara. Bahkan ada juga orang begitu pusing, punya istri, punya anak, saudara. Sementara pencarian tidak ada, saudara kesana kemari minjem nggak dapat. Berapa banyak? Bunuh diri sekeluarga, saudara. Kadang-kadang dia jual anaknya, dia jual istrinya. Ini semua gara-gara koruptor. Nggak boleh kita biarkan, saudara. Kita perhatikan di mana-mana. Orang sulit cari kerja, saudara. Sementara koruptor seenak-enaknya triliunan. Maka itu saya mau tanya semua, siap perang lawan koruptor? Siap. Ditarakan perang lawan koruptor. Di Jakarta perang lawan koruptor. Di semua daerah perang lawan koruptor. Koruptor nggak boleh dibiarkan di negeri ini. Betul? Takbir. Saudara, jadi dari apa yang saya sampaikan barusan, saya berharap umat Islam ditarakan, semua bersatu. Yakinlah, kalau Anda bersatu, nggak ada yang berani ganggu Anda, saudara. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Tentara polisi aja nggak berani ganggu Anda kok. Kalau Anda bersatu, tapi kalau Anda sendiri-sendiri, sebentar musuh nginjak Anda. Betul? Betul? Ini kalau tarakan nggak bersatu, memang saya bisa hadir di sini. Nggak bisa, sudah. Bisa saya hadir di sini, bisa saya bicara di atas panggung. Nggak bisa. Kenapa malam ini saya bisa ada di sini? Kenapa saya duduk di sini? Karena Anda bersatu, sudah. Karena Anda bersatu, semangat tabligh tetap harus digelar. Jemput Habib di pelabuhan, antar Habib ke panggung, Habib musik ceramah. Itulah buah daripada persatuan. Betul? Takbir. Hidup Islam. Hidup umat ditarakan. Takbir. Maka itu selanjutnya persatuan ini harus tetap digagas. Setuju? Nah, dalam kesempatan ini tidak lupa, saya sampaikan secara khusus terima kasih saya pada Bapak Gubernur, itu daripada Kaltara. Begitu juga Ketua DPRD-nya, saudara. Dan juga Bapak Kapoldanya, saudara. Semuanya. Tadi saya ketemu tadi siang dengan Ketua DPRD Kaltara, saudara. Saya ketemu, saya ngobrol, beliau sampaikan berbagai macam informasi dari Gubernur maupun dari Kapolda dan lain sebagainya. Semua ikut mendukung acara ini. Dan kita ucapkan terima jazakumullahu khairal jasa. Kemarin juga waktu di Berau luar biasa. Kalau di Berau ya bupatinya, wakil bupatinya, kapolresnya, kapolseknya semua bersatu. Semua hadir di masjid semua. Semua ikut maulidan, saudara. Alhamdulillah. Dan di sini juga, alhamdulillah, saudara. Kita lihat Bapak Kapolresnya, Bapak Kapolseknya, semenjak saya datang tadi, saudara betul-betul membantu jaga keamanan. Dan saya sampaikan di sini, kita tabligh nggak pernah ribut sama orang. Betul? 40 tahun saya berdakwah. 40 tahun saya pindah dari mimbar ke mimbar, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, saudara. Dari Sabang sampai Merauke. Saya ceramah, selesai ceramah, saudara, nggak pernah ada umat ribut. Nggak ada umat tuh baku hantam. Nggak ada umat itu, saudara, yang bawa kelewang, bawa golok, bunuh-bunuhan. Ada? Ada. 40 tahun saya ceramah. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Nggak ada, saudara, yang seperti itu. Yang ada, saudara, kalau saya ceramah, selesai umat disediain nasi kebuli. Maupun panitia. Di Jakarta begitu, saudara. Kadang-kadang habis ceramah, selesai ceramah, panitia rame-rame minta foto-foto. Betul? Betul? Ada gak ribut-ribut? Kecuali kalau kita diganggu. Betul? Betul? Nah kalau umat Islam saudara lagi maulidan, lagi qiyam, ada orang dari luar datang mau ganggu kita. Kira-kira kita biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap jaga pengajian, siap jaga majelis taklim, siap jaga pondok pesantren, siap jaga masjid. Takbir. Shallu ala nabi. Jangan saudara, 40 tahun saya dakwah nggak pernah terjadi. Baru sekali-kalinya terjadi kemarin di Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Kenapa umat ribuan yang hadir, saudara? Saya ceramah, nggak ada ribut. Cuma mereka datang mau bubarin pengajian, bawa pentungan, bawa parang, bawa golok, saudara. Dicegah oleh laskar. Laskar jaga di pinggiran supaya mereka nggak masuk lokasi, saudara. Diusir oleh laskar. Mereka nimpuk pakai batu ke umat supaya bubar. Batunya nggak nyampe, saudara. Nah, kenapa nggak nyampe? Karena mereka terus didorong mundur oleh laskar, saudara. Ya, akhirnya laskar mereka serang. Pakai golok, saudara. Pakai parang, saudara. Nah, karena diserang, laskar Islam melawan. Orang kalau diserang wajib melawan, betul? Begitu dilawan, mereka tumbang, saudara. Yang pecah kepalanya, saudara. Yang jatuh, yang pingsan, bubar, mabur semuanya, saudara. Alhamdulillah. Begitu udah mabur, besoknya mereka rame-rame ke kantor polisi. Melapor. Kami dipukuli sama laskarnya Habib Rizik. Yeay. Nah, lu yang nyerbu, lu yang lapor. Mau juga kita yang lapor, betul? Betul? Wah, di TV kami kebal bacok. Wah, bacok badan. Ternyata dikeprok sama batu bata, enggak kebal, saudara. Pecah kepalanya. Dia belajar ilmu kebal dari senjata tajam.
Dia belum belajar ilmu kebal, dipanting sama pot, saudara. Kacau tidak? Tapi itu pun ributnya bukan di lokasi pengajian. Pengajian aman. Bahkan umat gak tahu kalau di belakang ada ribut, saudara. Umat tetap dengerin pengajian. Umat tetap dengerin selawat. Saya ceramah, umat mereka gak tahu. Umat yang hadir ribuan gak tahu kalau di belakang laskar-laskar ini lagi mempertahankan pengajian, saudara. Subhanallah. Nah, jadi sekali lagi kami mengadakan pengajian 40 tahun. Kami gak pernah ribut kemana-mana, saudara. Nah, jadi jangan memfitnah. Habib Rizik radikal, ekstrim, pemecah NKRI, pemecah belah bangsa. Enak aja tuh ngomong, lu ngomong tembok yang gak bisa jawab, betul? Nah, sekarang saya mau tanya di sini nih semua nih, saya ceramah, ada ngadu domba bangsa? Ada ngadu domba rakyat? Ada tidak? Ada pecah belah NKRI. Bahkan kita siap jaga NKRI, betul? Siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia. Hidup NKRI, hidup Indonesia, hidup Tarakan, takbir, sallu ala nabi. Nah, maka itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur, begitu juga Bapak Bupatinya, begitu juga kepada Bapak Kapolda, Kapolres maupun Kapolseknya. Terima kasih yang sudah bersusah payah mengerahkan semua anak buahnya, saudara, untuk menjaga keamanan. Bahkan tadi juga ikut mengawal kami dari Berau sampai di pelabuhan sini, 4 jam perjalanan laut. Karena memang dari Berau kemarin gak ada pesawat. Saya tadi udah niat kalau ada pesawat, saya mau naik pesawat. Saya mau turun di bandara, saudara. Siapa sih yang mau ngancam-ngancam kita bandar narkoba? Bukan. Betul. Saya mau tanya, Habib Rizik bandar narkoba bukan? Mafia bukan? Teroris bukan? Koruptor bukan? Ya kok mau dihadap? Lu bisa gak? Ayo rame-rame. Saya mau tanya sekali lagi, Habib Rizik koruptor bukan? Oligarki bukan? Mafia bukan? Bajingan bukan? Bandar narkoba bukan? Mafia bukan? Teroris bukan? Kok mau dihadap? Udah paham ya? Udah cukup segitu aja. Lu main terus-terus aja. Wah, ini provokator. Ala kuliah, saya tahu kita masih rindu, kita masih kangen, kita pengen lebih lama lagi, saudara. Tapi besok pagi saya sudah harus ke Samarinda. Saya punya safari dakwah di Samarinda. Ada kumpul dengan para ulama-ulama, tokoh dialog di sana. Kemudian malamnya ada tabligh akbar lagi. Dari Samarinda sebetulnya jadwal saya ke Grogot, Penajam, Pasir Penajam. Saya punya acara besar-besaran juga di sana, kerjasama dengan pesantren, majelis taklim, juga dengan Gepak, saudara. Di sana ada Gepak itu gerakan pemuda Dayak, saudara. Kalau saya datang ke Grogot, itu mereka ratusan orang tuh yang ngawal, saudara. Jadi betul-betul aman, nyaman, sejuk, alhamdulillah. Sebelum saya kemari, saudara, berapa hari yang lalu saya ke Sumatera Utara. Saya ke Medan, saya ke Siantar, saya ke Simalungun, Samosir, Toba. Itu semuanya daerah mayoritas Kristen, saudara. Enggak ada yang ribut, saudara. Yang Islam-Islam, yang Kristen-Kristen. Kita tabligh, mereka punya kebaktian. Enggak saling mengganggu, saudara. Dan masyarakat di Siantar sana luar biasa. Islam dan Kristennya itu akur, saudara. Kerjasama, bareng, saling dukung. Enggak ada saling fitnah. Nikmat tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Saudara, saya keliling di kota Samarinda. Saya keliling di Grogot, di mana tempat, saudara. Banyak saudara-saudara kita dari kalangan Dayak yang bukan Muslim, saudara. Ikut mengawal, saudara. Dan supaya Anda tahu, saya pernah masuk ke pedalaman suku Dayak, saudara. Masya Allah, itu Dayak pedalaman tata keramanya tinggi, saudara. Kita datang dihormatin, saudara. Bukan hanya dihormatin, saudara. Begitu sediain piring, saya ngambil gelas. Apa dia bilang? Habib jangan pakai gelas ini. Habib jangan pakai piring ini. Saya bilang kenapa? Piring dan gelas ini bekas babi. Habib mesti piring yang ini, gelas yang ini bersih, suci, tidak ada babinya. Indah tidak? Bagus tidak? Takbir. Enggak ada, saudara, masyarakat Dayak katanya jahat, mengganggu pengajian, bohong. Itu hanya orang jahat mengatasnamakan, mencatut nama, betul? 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 Begitu saya periksa, ternyata caleg gagal. Ya pantas saja urusan politik dibawa-bawa ke agama, kacau tidak? Nah, saya tanya nih semua, suku apapun Anda, mau Dayaknya, mau Tidungnya, saudara, mau Kutainya, mau Banjarnya, saudara, mau Melayunya, semua saya tanya, siap bersatu, siap bersaudara, siap jaga Indonesia, siap jaga ketenangan, siap jaga kedamaian, takbir, sallu ala nabi. Dan saya minta kemarin, kalau ada yang punya niat-niat tidak baik, malam ini mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Supaya semuanya menjadi baik, betul? Kita harus saling memaafkan, betul?
Kita harus hilangkan kesalahpahaman di antara kita. Betul? Sekali lagi saya tanya, siap bersaudara, siap bersatu, siap melawan mafia, siap melawan koruptor. Betul? Yakin? Kalau dibilang teroris, kalau dibilang ekstrem, kalau dibilang radikal, kalau dibenci, kalau dimusuhi, kalau dipanggil polisi, kalau dipenjara, takbir. Alhamdulillah. Senang kita melihat begini. Mudah-mudahan nanti saya akan datang kembali ke Tarakan. Amin. Boleh saya datang lagi? Boleh saya datang kembali? Boleh saya bawa keluarga? Boleh bawa anak? Boleh bawa mantu? Boleh bawa cucu? Takbir. Insya Allah nanti saya datang. Ini saya punya mantu salah satunya. Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Dulu saya pernah ke Berau ajak keluarga. Saya punya istri dan anak-anak semua saya bawa. Cuman udah lama, 18 tahun yang lalu. Nah dulu saya ketemu dengan bupatinya bernama Pak Haji Makmur. Nah, sekarang beliau jadi anggota DPRD, saudara. Nah jadi dulu saya ke Pulau Derawan, saya keliling, jalan-jalan. Kalimantan ini indah, saudara. Dan Kalimantan bukan sekedar indah, Kalimantan juga kaya, betul? Nah, tapi jangan coba-coba kekayaan Kalimantan diambil semua oleh orang luar, betul? Betul? Orang luar, saudara, mau datang ke Kalimantan, ngambil keuntungan di Kalimantan, silakan. Tapi jangan lupa dong, bagi-bagi kepada orang Kalimantan. Betul? Takbir. Siap jaga Kalimantan. Siap jaga Kalimantan. Ini Kalimantan kaya, saudara. Ini batu baranya, emasnya, nikelnya, bausitnya, aspalnya, saudara. Ini luar biasa. Minyak, saudara. Bukan hanya minyak itu minyak bumi, saudara. Minyak langitnya juga ada. Tahu minyak langit gak? Sawit itu minyak langit, saudara. Saudara, Arab Saudi cuma punya minyak. Emirat cuma punya minyak. Makmur. Rakyat hidup tanpa pajak. Makmur. Indonesia bukan minyak aja, saudara. Semuanya ada. Makmur. Pejabatnya. Makmur. Koruptornya. Rakyatnya gimana? Bangkrut, makin bangkrut. Akibat miskin, makin miskin. Akibat rusak, makin rusak. Akibat ayo kita bangkit membasmi korupsi. Takbir. Insyaallah mudah-mudahan nanti saya bisa kembali lagi kemari. Cuma saya amanatkan tolong nanti pulang dari sini jaga ketertiban, jaga keamanan, pulang masing-masing ke rumahnya. Jangan ada yang bikin ribut. Setuju? Nah besok insya Allah saya akan kembali. Nah, nanti kalau ada yang mau ikut silakan. Kita mau ke bandara tapi jangan bikin ribut. Jangan bikin jalanan macet. Setuju? Setuju? Insya Allah besok akan dipimpin oleh ada Habib Muhammad Al-Jufri, saudara. Begitu juga ada Habib Muhdar Al-Kaf dan kawan-kawan yang lainnya. Insya Allah besok jam 8 atau 9 pagi kita siap-siap akan berangkat ke bandara dan menuju Samarinda. Insya Allah semua aman, nyaman, tidak ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah akhirnya mari kita baca doa, saudara. Kita baca surat Al-Fatihah. Mana Habib Muhammad? Ada Habib Muhammad? Di depan, ya. Baik ya kawan. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan bibarakatil Fatihah agar kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wilayah kita ini Tarakan dijadikan oleh Allah wilayah salihah, thayyibah, ma'murah, mubarakah. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar semua yang ada di sini kalau ada penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Ada utang piutangnya dilunaskan oleh Allah. Ada kesulitannya dimudahkan, ada kesempitannya dilapangkan, jodohnya dientengkan, rezekinya dibanyakan, rumah tangganya diharmoniskan, dapat keturunan yang solihin dan solehat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisiril Fatihah. Allahumma bi anwaril Fatihah wa asraril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauta ala dinil Islam. Allahumma inna nas'aluka tamam as-sihha wal afiyah wa kamal as-sihha wal afiyah wa syukra ala as-sihha wal afiyah
والغنى عن الناس. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين. اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الوباء والبلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل أوان، ووفقهم لكل الأمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم ارزقهم نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وبلدا آمنا وإماما عادلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا رب. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي اليمن وفي جميع بلدان المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بإسرائيل واليهود الصهاينة وأعوانهم، اللهم فرق جمعهم وشتت سملهم ومزق وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم فدمرهم تدميرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود والمشركين. اللهم رجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين يا رب العالمين. اللهم بارك لإندونيسيا. اللهم بارك لإندونيسيا. اللهم بارك لإندونيسيا. اللهم بارك للإمام والأمة للراعي والرعية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على أهل إندونيسيا رحمتك ومغفرتك وبركاتك ونصرتك يا خير الناصرين. اللهم اجعل بلادنا بلاد إندونيسيا بلادا إسلامية آمنة مطمئنة غنية معمورة مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sebentar sebelum bubar, saudara, tadi kita mendoakan Palestina, betul? Kita mendoakan supaya Palestina merdeka, betul? Kita mendoakan para mujahidin dan orang-orang yang tertindas di sana, betul? Nah, karena itu sebelum kita bubar, saya minta kepada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi mengajak kita semua untuk membawakan nasyid tentang Palestina, saudara.